Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktaviani dengan NIM 2024-12004. Pernah nggak sih kalian penasaran kok bisa ya ada sistem operasi gratisan tapi malah dipakai sama perusahaan teknologi raksasa di seluruh dunia? Yup, hari ini kita bakal ngebedah tuntas yang namanya Linux dan ekosistem open source. Kita bakal bahas sejarahnya yang unik, kenapa server dunia pakai ini, sampai pilihan tampilannya yang estetik parah. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, pertama-tama sering banget orang salah paham antara free software sama open source. Emang mirip, tapi fokusnya beda nih. Kalau free software, free. Di sini bukan berarti gratis ya, tapi artinya kebebasan. Fokusnya lebih ke ideologi. Kalau pengguna itu punya hak buat ngotak-ngatik softwarenya. Nah, kalau open source itu lebih praktis, fokusnya ke kolaborasi. Gimana caranya kode aplikasi itu dibuka biar programmer sedunia bisa ikutin bantuin biar softwarenya cepat kelar dan minim bug. Intinya, yang satu itu fokus ke hak pengguna, yang satu fokus ke kerja bareng. Di dunia free software ada 4 aturan main yang wajib ada. Dimulai dari angka 0 yaitu kebebasan buat jalanin program, pelajarin dan ubah kodenya, ngebagiin ke orang lain sampai nyebarin versi yang udah kalian modifikasi. Nah, aturan ini makin seru pas tahun 1991. Ada mahasiswa berumur 21 tahun di Finlandia namanya Kernel Torvalds. Dia tuh iseng bikin kernel atau mesin inti sistem operasi di kamar kosnya pakai komputer jadul. Cuma buat hobi doang katanya. Siapa sangka proyek iseng ini digabungin sama proyek GNU dan boom, lahirlah sistem operasi yang kita kenal sekarang, GNU atau Linux. Dari yang tadinya cuma proyek hobi, sekarang Linux tuh udah menguasai dunia guys. HP Android di tangan kalian, itu dalemannya Linux. Server Google, Netflix, Docker, cloud, sampai super komputer paling cepat di bumi. Semuanya jalan pakai Linux. Gila kan? Tapi ntar dulu, kodenya kan bebas. Kok nggak dimaling orang? Nah, makanya ada yang namanya lisensi. Ada tipe copyleft kayak GPL yang artinya kalau kamu pakai kodenya, kamu juga wajib sebarin kodemu secara gratis. Ada juga yang permisif kayak MIT atau Apache yang super bebas. Kamu boleh ambil kodenya, terus kamu jual jadi software berbayar juga nggak dilarang. Ngomongin Linux, pasti identik sama layar hitam penuh ketikan kode kayak hacker di film-film kan? Padahal aslinya enggak gitu. Linux itu punya banyak pilihan tampilan. Ada yang namanya desktop environment, contohnya GNOME, yang tampilannya bersih, modern, mirip-mirip macOS lah. Ada juga KDE Plasma yang super fleksibel, bisa kalian ubah-ubah mirip Windows atau sesuka hati kalian. Tapi buat kalian yang pengen kelihatan hacker banget dan pengen kerja cepet tanpa nyentuh mouse, kalian bisa pakai tiling window manager kayak i3WM. Tampilannya bakal otomatis dibentuk kotak-kotak rapi di layar dan semuanya dikontrol pakai keyboard. Keren parah. Karena semua orang boleh bungkus Linux ini, lahirlah yang namanya distro atau distribusi. Ada keluarga Debian atau Ubuntu yang cocok banget buat pemula karena gampang diinstal. Ada Fedora buat yang suka standar kantoran atau server. Dan ada Arch Linux buat kalian yang udah pro dan pengen rakit OS dari nol banget. Nah, jadi kesimpulannya Linux bisa sebesar ini karena kekuatan komunitas dan sistem open source yang bikin inovasi jalan terus tanpa batas. Jadi, kalian tertarik gak nih buat coba pindah ke Linux? Oke, mungkin itu aja video tentang eksplorasi ekosistem Linux dan open source.
Oke guys, terima kasih ya sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya Aulia Oktaviani mengucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.